Masalah ini datang bertubi-tubi, Bang. Hidup memang akan selalu ada masalah, Ricky. Masalah menjadikan kita tangguh, dewasa, dan bijak. Kalau gak pengen punya masalah ya gak usah hidup, Ricky. Vicky pengen jadi orang baik-baik, Bang. Tapi orang-orang kayaknya nggak ngasih jalan. Ngalangin, Bang. Tumben malam-malam, Bar. Ayo masuk. Nah, Sepertinya ada yang dipikirkan, Bar. kamulah satu-satunya teman. Ah, masa itu? Itu di HP-mu banyak teman-teman kontakmu. Ah, mereka mengaku hanya sebagai mesin pencetak uang saja. Kolega, partner, investor, dan anak buah, mereka memandangku bukan sebagai Wardoyo, tapi mesin ATM. Aku bukanlah aku mesin ATM mereka. Selama mesin ATM itu berfungsi, mereka ya akan tetap tersenyum padaku dan hormat padaku, menyapaku dengan Pak, Bos. Itu hanya perasaanmu saja. Kaulah satu-satunya orang yang mengerti saya sebagai manusia tanpa tendensi apapun. Udahlah, nggak usah dibesar-besarkan. Dari dulu juga kamu temanku. Tidak lama lagi, anakku satu-satunya akan segera menikah. Keluarga. Dan aku tidak punya siapa-siapa lagi. Kamu sendirian. Vicky pengen bantuin yayasan. Orang-orang malah melototin, curigai. Vicky pengen melindungin cewek yang soleha. Dianya nggak terima. Tahu, ini lagi si bontot. Ada aja kejadian. Di mana keadilan Allah, Bang? Masalah klise dari dulu, Ricky. Apa yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terus kita nuduh Allah nggak adil. Lucu juga ya kita ini. Menilai keadilan Allah kok ngukurnya dengan hawa nafsu kita. War, ini menarik. Kenapa kau merasakan semua ini, War? Maksudmu? Ringkasnya, ada hal-hal yang kamu rasakan tidak matching dan gak harmonis. Bahwa kamu merasa jati dirimu telah hilang. Kamu resah, gelisah, dan mungkin takut. Maksudmu apa sih, Ed? Saya ini lagi sedih. Kamu nggak menghiburku, malah ngasih kuliah segala. Tenang, War. Coba ikuti aku dulu ya. Ini aku serius. Gini. Ketika ada manajermu kerja dan nggak beres, apa yang harus kamu lakukan? Ah, gampang. Aku tegur, aku ingatkan kalau masih ndablek ya saya pecat. Itu kan posisimu sebagai atasan. Bagaimana kalau posisimu sebagai bawahan atau karyawan? Yang kerjanya mereka tidak beres untuk mengerjakan tugas-tugas dari kamu. Terus main game lah, internetan lah,
Ketika dipanggil atasan, bagaimana perasaan kamu? Tentu takut, gelisah, dan khawatir. Persis. Itulah yang kamu rasakan saat ini, War. Ketika hidup kita tidak sesuai dengan jati diri yang digariskan oleh Allah, ya itulah yang kamu rasakan seperti ini, War. Jati diri gimana sih? Sebenarnya Ricky cuma punya satu kepinginan, Bang. Semua orang bilangnya begitu, Ricky. Apa kamu pikir karena manusia punya suatu keinginan, terus dunia ini mesti memenuhi keinginan si manusia itu, gitu? Kamu pikir matahari bersinar, bumi berputar, sistem kehidupan alam yang seimbang, harmonis, bisa terjadi karena nurutin keinginan manusia? Apa kamu pikir manusia muncul di bumi ini karena keinginan manusia itu sendiri? Abang, mulai deh bikin Ricky pusing. Kamu pikir tujuan hidup manusia ini untuk mengejar kenikmatan dunianya sendiri-sendiri? Tusuk gigi aja, Ricky. Benda yang sangat sederhana bisa ada karena adanya suatu tujuan penciptaannya. Apalagi kita nih, manusia yang jutaan kali lebih kompleks daripada tusuk gigi. Tentu ada suatu tujuan yang besar dari keberadaannya. Apa itu, Bang? Ini, manusia kan tidak bisa menentukan tujuan hidupnya sendiri. Karena yang demikian, pasti hasilnya akan relatif. Dan setiap orang akan bisa berbeda-beda orientasinya, War. Apa sih tujuan hidup kita? Kalau kata Allah, ia harus mengabdi kepada Allah. Nah, itulah jati diri yang hakiki. Nah, itulah kunci kehidupan ini, Ricky. Manusia hidup di bumi ini ada suatu tujuan yang besar, yaitu menjadi hambanya Allah. Hamba Allah. Pengabdian kepada Allah, Sang Pencipta, yang menciptakan semua manusia dan alam semesta. Semua harapan, cinta, cita-cita, dan orientasi kita harus diarahkan menuju atau demi Allah, Ricky. Dalam prakteknya nggak bisa langsung lah, tapi berproses bertahap. Mengabdi kepada Allah, itu ilustrasinya seperti kita bekerja kepada perusahaan. Ini ilustrasi saja ya, War. Jangan dipahami apa adanya. Ya. Ketika pengabdian itu tidak lurus kepada Allah, alias pekerjaan kita sebagai hamba Allah tidak beres, maka kita akan gelisah, khawatir, kesepian, dan sebagainya. Itu adalah gejolak-gejolak dari jiwa murni manusia, fitrah manusia, naluri langit. Kalau kunci ini kita tidak pegang, Ricky, kita akan kehilangan jati diri kita. Kita akan kehilangan nilai hakiki. Ibarat jadi kosong. Nah, kalau udah kayak gitu, setan dan hawa nafsulah yang mengisi kekosongan itu. Jadinya manusia kayak dalam labirin tanpa ujung. Mirip tikus berada dalam roda yang mengejar makanan. Terus kita nggak boleh punya kepinginan gitu. Bukan begitu juga, Ricky. Keinginan jiwa itu bagian dari kemanusiaan kita. Nafsu, keinginan kita itu ibarat kita mengendarai kuda. Kita yang mengendalikan kuda, bukan kita yang ikut pola tingkah kuda. Kita yang mengendalikan dan mengarahkan emosi dan nafsu kita untuk mengarah di jalur pengabdian kepada Allah.
Kayaknya dari dulu kamu sering ngomong tentang ginian ya, Ed. Cuma saya nggak ngerti-ngerti. Tapi malam ini masuk akal. Alhamdulillah. Itulah hidayah Allah, War. Ketenangan jiwa hanya tercapai ketika mindset dan jiwa kita mengarah kepada dan mengabdi kepada Allah. Karena itulah hakikat eksistensi manusia. Itulah identitas kemanusiaan kita.